Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai struktur dan prinsip etika politik. Jika di pertemuan terakhir kita telah membahas mengenai makna dari etika dan politik, dan kalian juga telah mensubmit opini kalian tentang hal itu, saya kira beberapa dari kalian memahami tentang dasar-dasar dan makna dari kedua hal tersebut. 80% jawaban itu original dan argumentatif, tapi sayangnya masih ada beberapa mahasiswa yang menjawab seadanya dan juga kupas. Kita coba review dulu di perkuliahan kemarin. Etika politik itu ialah tentang menghargai perbedaan. Saya suka sih ini. Etika politik itu berperan penting guna menunjukkan sejauh mana suatu bangsa tersebut berpengetahuan atau dapat bijak untuk menggunakan kekuasaannya. Oke. Terus ada juga mahasiswa yang menyebut etika politik itu kemampuan berbagai prinsip moral akan baik dan buruknya supaya bisa berperilaku dengan etis sesuai dengan peraturan yang telah dibentuk untuk mencapai satu tujuan bersama dalam kehidupan tatanan bernegara supaya mendapatkan kebaikan bersama. Oke, di parafrase cukup baik juga dalam menulisnya. Kemudian ada juga etika politik itu adalah pedoman untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa mencederai tatanan ideologi, hukum, dan kemanusiaan yang sudah ada. Berat ini. Kemudian ada juga mahasiswa yang berpendapat bahwa etika politik itu adalah ruh dalam menilai kredibilitas pemerintahan. Oke. Kemudian ada juga beberapa yang cukup menarik sih. Kayak misalnya etika politik itu kewajiban yang haram dilanggar bagi siapapun yang terlibat dalam politik. Sebenarnya penggunaan kata haram bukan haram kali ya, karena etika politik itu tidak menstereotipkan sesuatu bahwa itu salah atau benar. Tapi etika politik itu lebih berdasarkan pada mana yang benar ataupun mana yang salah berdasarkan hati nurani manusia. Kemudian jalur yang memandu lancar dan sesuainya suatu kegiatan perpolitikan agar tetap di ranah yang benar dan tetap dalam tujuan yang bermuara pada kebaikan bersama. Oke. Etika politik itu meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan meningkatkan akhlak-akhlak mulia para pemimpin dan penguasa negara. Oke, ini menarik. Dan satu opini yang bakal kita bahas lagi adalah bentuk harmonis antara aktor politik dengan lainnya ataupun dengan kepentingan kelompok di antara elit politik dan terciptanya sikap amanah dan bijak serta mementingkan rakyat. Cukup bagus jawaban-jawaban ini. Dari 50 jawaban yang saya terima, hampir 80%-nya original sesuai dengan pemahaman masing-masing. Ada yang melihat etika sebagai sebuah pedoman, ada juga etika yang melihat sebagai sebuah filsafat, tapi banyak juga yang melihat etika politik untuk menjustifikasi perilaku elit. Tapi sebenarnya di mana sih letak etika politik itu? Dalam melakukan analisis, saya biasanya selalu mengumpulkan kata kunci yang relevan, atau misalnya sering keluar. Hal ini dimaksudkan untuk membuat pemahaman sendiri. Ini membuat saya bisa memahami suatu konteks secara utuh. Nah, dari sekian banyak opini yang masuk, tepatnya ada 54 mahasiswa, saya coba ringkas keyword-keyword utamanya. Pertama ada menghargai, bijak, kebaikan, kesejahteraan, moral, berpengetahuan, pedoman, kredibilitas, panduan, ranah yang benar, akhlak mulia, harmonis, amanah, mementingkan rakyat. Dari sekian banyak keyword tersebut, lalu kita coba membuat pemahaman sendiri tentang apa itu etika politik. Nah, di sini saya coba bikin pemahaman dari opini-opini yang masuk
dari kalian. Bahwa etika politik itu ialah kemampuan untuk menghargai perbedaan, mampu bersikap bijak dalam mengambil keputusan untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama, berpengetahuan tinggi mengenai pedoman moral, panduan untuk memiliki kredibilitas di ranah yang benar, harmonis dan memiliki akhlak mulia, dapat dipercaya dan selalu mementingkan kepentingan rakyat. Konteksnya masih sama dengan pendapat kita di perkuliahan awal, bahwa core utama dari etika politik ialah sebuah kebenaran yang ditujukan untuk kebaikan bersama. Kemudian kita bakal melihat dari struktur etika politik itu sendiri. Etika politik lahir karena struktur-struktur politik tradisional yang mulai ambruk. Nah, apa sih itu politik tradisional? Politik tradisional itu adalah sebuah era politik di mana terjadi diskriminasi, di mana terjadi mementingkan kepentingan kelompok saja, sewenang-wenang yang dilakukan oleh elit. Politik tradisional dilakukan hanya semata-mata untuk mengatur masyarakat, tapi tidak berdasarkan kebaikan bersama. Jadi asasnya yang hilang. Hanya sekedar mengatur tapi tidak ditujukan untuk kebaikan bersama. Nah, secara alamiah dari salah kita baru tahu sesuatu yang benar. Begitu juga dalam struktur politik. Kita belajar dari sejarah, bahkan kita melihat dari film bahwa sesuatu yang tidak berdasarkan pada kebaikan bersama pada akhirnya akan hancur dengan sendirinya. Nah, dengan keambrukan itu, pemikir-pemikir politik pada saat itu mengemukakan sebuah pertanyaan, itu bagaimana sih seharusnya masyarakat ditata? Atau misalnya bagaimana menciptakan sebuah kebijakan yang berdasarkan nurani dan moral untuk mengelola masyarakat menjadi sebuah peradaban yang maju. Disinilah etika politik lahir, di mana orang-orang mempertanyakan bagaimana mereka ingin diperlakukan sesuai dengan nurani mereka sendiri. Seperti yang kita bahas di mata kuliah sebelumnya, etika politik itu ketika elit menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai kebaikan bersama. Tapi, fungsi elit politik bukan untuk menjustifikasi perilaku elit itu, atau politik praktis terkait mana yang benar ataupun yang salah. Tugas etika politik yang sebenarnya adalah menjadi subsidiar, membantu agar pembahasan masalah-masalah negara dan kemasyarakatan dapat dijalankan secara objektif, rasional, dan argumentatif, bukan berdasarkan emosi ataupun prasangka. Yang seperti kita ketahui, iklim politik beberapa tahun terakhir banyak berkutat pada emosi dan prasangka, bukan berdasarkan pada sesuatu yang objektif, rasional, dan argumentatif. Oleh karena itu, etika politik juga dapat menjadi patokan atau orientasi pegangan normatif bagi mereka yang memang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia. Jika dia masih memiliki martabat, maka dia akan berpolitik berdasarkan kualitas tatanan dan kehidupan politik, bukan semata-mata untuk kepentingan kelompok saja. Dari sini kita bisa bakal belajar keyword-keywordnya, yaitu penataan masyarakat, nurani, sorry typo, moral, mengelola peradaban, objektif, rasional, argumentatif, pegangan normatif. Core inti dari semua keyword ini adalah bahwa sebuah sikap kebenaran yang ditujukan untuk kebaikan bersama. Itu adalah inti dari etika politik. Lalu kita bakal belajar tentang prinsip-prinsip dari etika politik itu. Nah, minimum ada 3 prinsip yang secara metodologis dapat dijadikan untuk mengukur muatan etika dari sebuah politik. Pertama adalah prinsip kehati-hatian atau principle of prudence. Ini dinyatakan bahwa sebuah prinsip yang mempertanyakan secara kritis tentang latar belakang berikut pemihakan dari sebuah tindakan ataupun kebijakan dari para pemegang kunci kekuasaan politik.
Dalam prinsip ini, sebuah tindakan yang memiliki motif untuk memihak kepentingan lebih luas dibandingkan dengan kepentingan sempit, kayak misalnya kepentingan partai atau kepentingan diri sendiri, akan memiliki nilai etika yang jauh lebih tinggi dan terpuji. Prinsip kedua ialah prinsip tata kelola atau principle of governance. Prinsip ini berhubungan dengan masalah etika di dalam proses pengambilan keputusan atau penentuan tindakan. Prinsip ini menyangkut pengukuran standar-standar yang digunakan di dalam menentukan sebuah kebijakan ataupun tindakan. Nah, kesadaran akan pentingnya akuntabilitas, transparansi, solidaritas secara otomatis akan melahirkan perilaku dan keputusan-keputusan yang jauh lebih etis berdasarkan prinsip tata kelola. Kemudian yang ketiga ialah prinsip pilihan rasional atau principle of rational choice. Prinsip ini secara metodologis menimbang secara seksama atas manfaat dan biaya, dalam ini cost and benefit dari sebuah tindakan ataupun kebijakan dalam rangka kepentingan umum. Nah, sebuah tindakan atau keputusan yang memiliki manfaat yang sangat tinggi dan signifikan bagi kepentingan umum akan jauh lebih etis dibandingkan tindakan yang hanya melayani kepentingan pribadi ataupun sekedar untuk kepentingan manuver partai politik. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, baik biaya ataupun manfaat tidak selalu hadir dalam bentuk fisik ataupun material. Namun juga kedua aspek tersebut dapat diurai dalam bentuk-bentuk nilai simbolik kayak trust, kepercayaan, stabilitas, solidaritas, ataupun loyalitas. Prinsip-prinsip inilah di mana etika politik itu dinilai. Oleh karena itu, etika dapat mengantar orang kepada kemampuan untuk bersikap kritis dan rasional karena berfungsi sebagai ilmu dalam membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh sendiri. Tapi juga etika kajiannya bisa lebih radikal, lebih abstrak, ataupun lebih filosofis. Oleh karena itu, etika politik adalah sebuah seni memimpin, seni berkuasa yang sesuai dengan undang-undang, peraturan yang berlaku, serta nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan agama sebagai sumber nilai yang dapat membuat bangsa ini menjadi bermartabat dan berkeadaban. Nah, sekian perkuliahan kali ini. Kalian bisa submit tugas opini kalian di Bit2 struktur etika politik atau scan barcode-nya. Jangan lupa isi absen, dan jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.